Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abimael Besiang dengan NIM 230501501021. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Bahasa dan Sastra, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas B angkatan 2023. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengenalan fonem yang di dalamnya terdapat identifikasi fonem, jenis fonem, distribusi fonem, dan realisasinya. Baik, langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu identifikasi fonem. Fonem adalah bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna. Identifikasi fonem adalah proses untuk menentukan apakah sebuah bunyi termasuk ke dalam fonem atau bukan. Adapun cara untuk mengidentifikasi fonem adalah 1. Mencermati distribusi. Apabila sebuah fonem berdistribusi komplementer pada posisi yang berbeda, misalnya di awal deretan bunyi, maka bunyi tersebut merupakan alofom dari fonem. Yang kedua, membandingkan dengan kata lain yang mirip. Proses pengkajian harus mencari sebuah kata yang mengandung bunyi tertentu, lalu membandingkan dengan kata lain yang mirip. Jika ada perbedaan makna, maka bunyi tersebut merupakan fonem. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yaitu jenis-jenis fonem. Yang pertama, fonem vokal. Bunyi vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami halangan. Jenis vokal ini ditentukan oleh 3 faktor, yaitu tinggi rendahnya posisi lidah, bagian lidah yang dinaikkan, dan bentuk bibir pada bentuk vokal tersebut. Adapun contoh pemakaian vokal. Yang pertama, vokal I. Contohnya ikan, indah, api, dan padi. B. Vokal I. Contohnya yaitu kering, piring, dan dering. Yang ketiga, contoh E. Ekor, sate, dan tempe. Vokal E. Bebek dan nenek. Vokal A. Apa, papa, dan mama. Vokal U. Unggas, ungu, dan pintu. Vokal U. Sarung, burung, dan karung. Vokal O. Obat, soto, dan toko. Vokal O. Ongkos, toko, dan balon. Jenis-jenis fonem yang kedua yaitu fonem diftong. Vokal yang berubah kualitasnya. Dalam sistem tulisan diftong biasa dilambangkan oleh 2 huruf vokal. Kedua huruf vokal ini tidak dapat dipisahkan. Bunyi au pada kalimat harimau adalah diftong, sehingga au pada suku kata mau tidak bisa dipisahkan menjadi mahu. Seperti pada kata mau, demikian pula halnya dengan deretan huruf vokal ai pada kata sungai. Deretan huruf vokal ini melambangkan bunyi diftong ai yang merupakan inti suatu kata ngai. Adapun contoh fonem diftong, yang pertama ai. Contoh katanya balai dan pantai. Yang kedua au. Contoh katanya kerbau dan mau. Yang ketiga oi. Contoh katanya sekoi dan amboi. Jenis fonem yang ketiga adalah fonem konsonan. Konsonan adalah bunyi ujaran yang arus udaranya mengalami hambatan ketika keluar dari paru-paru. Dalam pengujaran bunyi konsonan, terdapat 3 faktor yang terlibat, yaitu keadaan pita suara, penyentuhan alat ucap yang satu dengan yang lain, dan cara alat ucap itu bersentuhan. Artikulator dibedakan menjadi 2, yaitu artikulator aktif dan artikulator pasif. Artikulator aktif adalah alat ucap yang bergerak atau digerakkan. Misalnya, bibir bawah, ujung lidah, dan daun lidah. Sedangkan artikulator pasif adalah alat ucap yang tidak dapat bergerak atau yang didekati oleh artikulator aktif. Misalnya bibir atas, gigi atas, langit-langit keras. Keadaan, cara, atau posisi bertemunya artikulator aktif dan artikulator pasif disebut struktur.
Selanjutnya, ada pemberian nama terhadap konsonan didasarkan pada artikulator yang bekerja. Contohnya, yang pertama labio atau bibir bawah, yang kedua apico atau ujung lidah, yang ketiga lamino atau daun lidah, yang keempat dorso atau belakang lidah, yang kelima radico atau akar lidah. Selanjutnya, pemberian nama terhadap konsonan diikuti dengan daerah artikulasinya. Contohnya, A. Labial bibir atas, B. Dental gigi atas, C. Alveolar atau gusi, D. Palatal atau langit-langit keras, E. Velar atau langit-langit lunak, F. Uvular atau anak teka. Kualitas fonem konsonan bisa ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama, keadaan pita suara atau merapat atau merenggang, bersuara atau tak bersuara. Yang kedua, penyembuhan atau pendekatan berbagai alat ucap atau artikulator. Contohnya bibir, gigi, gusi, lidah, dan langit-langit. Yang ketiga, cara alat ucap tersebut bersentuhan dengan atau berdekatan. Fonem konsonan dapat digolongkan berdasarkan 3 kriteria, yaitu pita suara, tempat artikulasi, dan cara artikulasi. Berdasarkan pita suara. Berdasarkan pita suara, bunyi bahasa dibedakan menjadi 2 macam, yaitu bunyi bersuara dan bunyi tak bersuara. Yang pertama, bunyi bersuara. Bunyi bersuara terjadi apabila pita suara hanya terbuka sedikit, sehingga terjadi getaran pada pita suara itu. Yang termasuk bunyi pita bersuara antara lain bunyi B, D, G, M, N, J, Z, R, W, dan Y. Yang kedua, bunyi tak bersuara. Bunyi tak bersuara terjadi apabila pita suara terbuka agak lebar, sehingga tidak ada getaran pada pita suara. Yang termasuk bunyi tak bersuara antara lain bunyi K, P, T, F, S, dan H. Yang ketiga, berdasarkan tempat artikulasi. Berdasarkan tempat artikulasinya, kita mengenal 4 macam konsonan, yaitu 1. Konsonan bilabial. Konsonan yang terjadi dengan cara merapat kedua belah bibir, misalnya bunyi B, P, dan M. Yang kedua, konsonan labiodental. Adalah bunyi yang terjadi dengan cara merapatkan gigi bawah dan bibir atas, misalnya huruf F. Yang ketiga adalah konsonan laminoalveolar, adalah bunyi yang terjadi dengan cara menempelkan ujung lidah ke gusi, misalnya huruf T dan G. Yang keempat yaitu konsonan dorsovelar, adalah bunyi yang terjadi dengan cara menempelkan pangkal lidah ke langit-langit lunak, misalnya huruf K dan G. Yang ketiga, berdasarkan cara pengucapan atau artikulasi. Berdasarkan cara pengucapan atau cara artikulasi, konsonan dapat dibedakan menjadi 6, yaitu yang pertama, konsonan letupan atau eksplosif, adalah bunyi yang dihasilkan dengan menghambat udara sama sekali di tempat artikulasi lalu dilepaskan. Yang kedua, konsonan nasal, adalah bunyi yang dihasilkan dengan menutup alur udara keluar melalui rongga mulut tetapi dikeluarkan melalui rongga hidung. Yang ketiga, konsonan lateral, adalah bunyi yang dihasilkan dengan menghambat udara sehingga keluar melalui sisi lidah. Yang keempat, konsonan frikatif, adalah bunyi yang dihasilkan dengan menghambat udara pada titik artikulasi lalu dilepaskan secara frikatif. Yang kelima adalah konsonan afrikatif, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan melepas udara yang keluar dari paru-paru secara frikatif. Yang keenam, konsonan getar, adalah bunyi yang dihasilkan dengan mengartikulasikan lidah pada lengkung gigi, kemudian dilepaskan secepatnya dan diartikulasikan lagi. Adapun materi selanjutnya yaitu distribusi fonem. Distribusi fonem adalah letak atau posisi fonem dalam satu satuan yang lebih besar yaitu tutur, morfem, atau kata. Terdapat 3 posisi untuk setiap fonem, yaitu 1. Posisi awal atau inisial, 2. Posisi tengah atau medial, yang ketiga posisi akhir atau final.
Terdapat 4 cara untuk menentukan distribusi suatu fonem, yaitu dalam tutur, dalam morfem, dalam silaba, serta hubungan urutan vokal atau konsonan. Dalam pemakaiannya, fonem-fonem bahasa Indonesia menyebar ke posisi onset silaba, naklus silaba, dan koda silaba. Posisi onset dan koda diduduki fonem konsonan, sedangkan posisi naklus diduduki fonem vokal. Hanya saja, dalam praktiknya direalisasikan dalam berbagai variasi bunyi sebagai alofomnya. Kita masuk pada materi terakhir, yaitu realisasi fonem. Realisasi fonem sesuai kaidah lengkapnya yang dirumuskan oleh Alwi. Ia menjelaskan bahwa kaidah realisasi vokal telah memadukan pola intonasi dengan kondisi lingkungan vokal tersebut. Secara garis besar, realisasi fonem terdiri dari A, I, U, E, O, dan E. Yang pertama, vokal A. Vokal A hanya mempunyai satu alofom, yakni realisasi fonem ini konsisten dimanapun dan dalam kondisi apapun tetap sama. Hanya penutur terlalu memvariasikan A pada kata-kata tertentu dengan lafal E. Contohnya, selamat malam menjadi selamat malam. Yang kedua, vokal I. Vokal I direalisasikan I jika terdapat pada suku kata buka ataupun pada suku kata tutup yang berakhir dengan M dan N, dan juga mendapatkan tekanan yang lebih berat daripada suku kata lain. Dikatakan mendapat tekanan yang lebih berat yang mempunyai tekanan lebih keras pada suku kata akhir. Oleh karena itu, I pada kata disebutkan terakhir tetap direalisasikan dengan I. Misalnya, realisasi I pada akronim Harkitnas berbeda dengan realisasi fonem I pada akronim Balitbak dan Itjen. Pada akronim Harkitnas, fonem I direalisasikan dengan I. Yang ketiga adalah vokal U. Jika vokal U terdapat pada suku kata tutup dan suku kata tidak mendapat tekanan keras, vokal U direalisasikan dengan U. Jika diasumsikan hal ini berkaitan dengan penyesuaian dengan kaidah lafal asli kata serapan itu sendiri, jadi diasumsikan itu tidak terbukti. Kata-kata seperti tuju, halus, atau suntuk merupakan kata-kata asli. Yang keempat adalah vokal O. Vokal O mempunyai dua alofom, yaitu O dan O. Vokal O direalisasikan O jika terdapat pada suku kata buka dan suku kata itu tidak diikuti oleh suku kata lain yang mengandung alofan O. Namun pada fonem O, kaidah perubahan tekanan tidak berlaku. Misalnya pada kata grogi dan mendapatkan tekanan pada O seperti pada kata soroti. Yang kelima, vokal E. Vokal E direalisasikan jika terdapat pada suku kata buka dan suku itu tidak diikuti oleh suku yang mengandung alofon E. Menurut Muslik, realisasi E sering bervariasi dengan E, meskipun pada suku buka pada suku akhirnya terdapat bunyi E. Misalnya kata E pada kata lebar. Yang keenam adalah vokal E. Vokal E tidak mempunyai alofon. Oleh karena itu, idealnya realisasi vokal itu tidak bervariasi. Namun, dalam kenyataannya, realisasi vokal itu sering diracunkan dengan vokal E, padahal menimbulkan perbedaan makna. Vokal E, jika direalisasikan E, misalnya pada kata lebaran dan lebaran, kedua kata tersebut memiliki arti yang berbeda. Demikianlah pemaparan materi yang dapat saya jelaskan mengenai materi tentang pengenalan fonem yang di dalamnya terdapat identifikasi fonem, jenis fonem, distribusi fonem, dan realisasinya. Jika ada kesalahan pengucapan kata dan penulisan kata, saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.